Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti. NIM saya 86001033. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Semarang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi pembelajaran mengajar di kelas 3 SD. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke anak-anak, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ada yang udah tahu? Jadi, di sini Ibu akan mengajari kalian apa sih arti simbiosis itu. Ya, ada yang udah tahu? Jadi kita mulai ya. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis atau hubungan timbal balik dalam jangka panjang antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berdekatan. Nah, simbiosis itu ada berapa golongan sih? Simbiosis itu ada 3 golongan. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Terus yang kedua ada simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Ibu jelasin satu-satu ya. Jadi simbiosis mutualisme itu apa sih? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan tuh apa sih contohnya? Contohnya itu seperti lebah menghisap bunga, lebah, terus kupu-kupu menghisap bunga. Itu kan mereka saling menguntungkan. Jadi yang lebah dapat makanan, terus yang si bunga juga dibantu untuk perkembang biakan dan yang bisa menghasilkan biji. Jadi udah tahu ya yang simbiosis mutualisme ya. Itu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi mereka dapat untung masing-masing. Terus yang kedua ada simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Hubungan antar makhluk hidup yang satu pihak diuntungkan, tapi yang pihak satunya merasa dirugikan. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti kutu yang berada di hewan. Jadi itu kan kutunya menghisap darah. Hewannya merasa kesakitan, merasa gatal-gatal kulitnya. Nah, itu satunya menguntungkan, yang kutu dapat makan, tapi yang hewan digigit itu merasa kesakitan. Kulitnya gatal-gatal, jadi merasa dirugikan. Itu simbiosis parasitisme. Jadi satunya diuntungkan, satunya merasa dirugikan. Contohnya apa? Hewan yang biasanya dihinggapi kutu. Ada yang tahu di sini anak-anak? Betul, kucing. Terus apa lagi? Sapi, ya. Anjing, benar. Oke, yang simbiosis parasitisme udah pada tahu ya. Yang terakhir itu ada simbiosis komensalisme. Jadi hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Jadi cuma satu pihak. Yang satunya juga tidak dirugikan. Tadi kan satunya dirugikan, satunya menguntungkan. Kalau yang ini cuma menguntungkan satu pihak. Contohnya, ada yang pernah lihat bunga anggrek? Anggrek hidupnya di mana? Anggrek hidupnya di pohon, di dahan-dahan kan biasanya. Jadi anggrek itu tumbuhan yang sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya itu untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi. Jadi butuh pohon buat kena sinar cahaya matahari. Jadinya malah pohon yang ditempelin anggrek
biasanya tidak mendapatkan sinar matahari, tidak kena. Jadi yang pohon anggrek itu nempel buat kena sinar matahari, buat mendapatkan sinar cahaya matahari. Dan yang bagian pohonnya ini cuman membantu saja. Jadi ya yang pohon juga tidak merasa kerugian dan tidak juga merasa diuntungkan, seperti itu. Jadi kita sambil hafalin lagi ya, yang tiga golongan simbiosis. Yang pertama, mutualisme, itu yang saling diuntungkan. Jadi satunya dapat keuntungan, satunya dapat keuntungan lagi. Yang simbiosis parasitisme, itu yang satunya diuntungkan tetapi satunya dirugikan. Terus yang komensalisme, itu yang cuman satu diuntungkan. Oke, ini jangan lupa dicatat. Nanti ibu tulis di papan tulis, kalian bisa catat di buku kalian masing-masing. Habis ini ibu kasih kalian tugas. Jadi tugasnya nanti kita bagi kelompok. Satu kelompoknya bisa 5 orang. Jadi kalian harus mengamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian, kayak kehidupan serangga, tumbuhan, pokoknya yang di sekitar kalian, di sekitar sekolahan ini kalian bisa lihat. Jadi kalian tulis apa saja makhluk hidup yang membentuk simbiosis. Nanti ibu kasih tabelnya seperti ini, ada simbiosis, mutualisme, parasitisme, sama komensalisme. Jadi nanti kalian tulis makhluk hidupnya sama pembentukan simbiosisnya di tabel masing-masing ya. Nanti dibagi sama temennya, hasil analisis kalian dibagi sama temennya, sama teman sekelompok kalian. Oke, sudah paham? Jadi kesimpulan materi hari ini, ternyata simbiosis itu nggak cuma ada satu, ternyata ada 3 golongan. Ada mutualisme, parasitisme, sama komensalisme. Sekian dari ibu. Nanti kalau misal ada pertanyaan, langsung tanyain aja ke ibu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain, tugas dari ibu tadi dikerjain. Kalian tetap semangat belajar, semangat berangkat sekolah, semangat buat ngikuti pembelajaran buat besok lagi. Pokoknya kalian harus semangat. Kalau ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri kegiatan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.